Shabbat Shalom dalam nama Mesias Yeshua. Kita akan belajar parashat Shemot, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk pertolongan, perlindungan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur untuk hari Syabat, yang membuat kami boleh berkumpul dan kami boleh mendengar pengajaran Tuhan dan kami boleh mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan kami menyiapkan hati kami untuk diubah oleh Tuhan dari saat ke saat supaya kami boleh semakin lama semakin mencerminkan bahwa kami adalah murid-murid Mesias, bahwa kami mengasihi satu sama lain, bahwa kami adalah orang-orang yang menyembah Tuhan yang hidup, yang mencerminkan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mohon Bapa, Engkau mengurapi pemberitaan firman Tuhan, Engkau mengurapi pengajaran firman Tuhan, supaya dengan pengurapan itu maka kami boleh menangkap pesan-pesan Tuhan, kami boleh hidup sesuai dengan apa kehendak Tuhan, dan kami juga mohon Tuhan lengkapi kami dengan telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami menyampaikan kebenaran itu kepada banyak orang, sehingga mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus kami sekalian dalam kuasa darah Mesias Yeshua ketika kami duduk tenang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav la'asok b'divrei Torah. Diberkatilah Engkau junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat bagian kitab suci kita, yaitu kitab Keluaran. Ini adalah parashat Shemot, yaitu bagian pertama dalam kitab Keluaran, artinya nama-nama. Shemot, ya, nama-nama jadi jamak. Diambil dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 6 ayat 1. Dan kita memang mengikuti sistem parasa. Parasa itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam Torah. Dan ini sumbernya dari mana? Siapa yang membagi ini? Ternyata pembagian ini memang satu pembagian yang luar biasa. Saya terus terang saja kagum. Waktu kita belajar parasa, lihat bagian-bagian ini siapa yang menetapkan ini ya? Kok bisa ya ditetapkan begini? Dan bagus pembagiannya. Ternyata ini berasal dari Knesset HaGedolah, yaitu Knesset HaGedolah ya, sidang besar setelah orang-orang Israel itu kembali ke tanah perjanjian dari pembuangan. Jadi di situ ada nabi-nabi, di situ ada pemuka-pemuka, ada Mordechai dan sebagainya, itu bagian dari sidang besar ini. Dan mereka lah yang kemudian dengan semangat untuk mempelajari firman Tuhan membagi bagian-bagian ini yang disebut dengan parasiot ya, tapi kemudian kalau dia ditempelkan dengan satu nama disebut parasat, pakai T di belakangnya. Tapi kalau tidak, itu disebut parasa. Kalau pakai disebut dengan namanya, itu jadi parasat, itu jadi adjektif. Itu tata bahasa Ibrani. Ya, itu barangkali sebagai pengenalan akan parasha. Ini sesuatu bagian yang kita syukuri ya, ada pembagian seperti ini. Dan itu lalu berhubungan dengan bagian kitab nabi-nabi dan juga berhubungan dengan Injil, dengan Brit Hadasyah secara keseluruhan. Baik, saya memberikan judul untuk parashat Shemot kali ini adalah seperti penebus pertama, demikian penebus terakhir. Seperti penebus pertama, demikian penebus terakhir. Barangkali dengan judul ini kita mesti memahami bahwa penebus itu atau redeemer, Goel itu lebih dari satu. Karena lingkungan kekristenan biasanya kenal cuma satu. Tapi lebih dari satu. Lalu siapa itu Yeshua? Dia penebus terakhir. Dia yang menentukan semuanya. Dia penebus terakhir, bukan nabi terakhir ya. Ada juga nabi
ada Nabi Agabus, itu disebut juga Nabi. Setelah Yeshua mati dan bangkit, ada juga Nabi Agabus. Tapi yang istilahnya yang ada di lingkungan orang Yahudi adalah penebus terakhir, the last redeemer. Ya. Nah, jadi kita akan lihat dalam kitab ini bahwa ada penebus yang pertama. Dan kita kita akan segera mengarahkan pandangan kita, itu ternyata adalah Mose. Jadi dengan judul ini saya ingin menunjukkan bahwa antara Mose dan Masiah, yaitu Yeshua, ada hubungan yang sangat erat. Bagian pertama, Mesir dan penebusan terakhir. Kisah Exodus dari Mesir merupakan kisah penebusan pertama bagi Israel. Israel ditebus dari perbudakan jasmani, itu kelihatan, tetapi juga ada aspek rohaninya. Jadi jangan mengatakan bahwa itu hanya aspek jasmani saja, karena ada aspek rohaninya juga. Dan apa yang diceritakan di dalam kitab Keluaran ini sebetulnya menandai penebusan terakhir. Jadi dengan pola yang sama, kita akan lihat penebusan terakhir juga seperti itu. Jadi jangan kita melihat bahwa kitab Keluaran itu, oh ini masa lalu, nggak ada urusannya sama kita, itu Israel. Bukan begitu cara melihatnya. Kita lihat pola. Nah ini kemampuan berpikir dengan paradigma. Ini saya baru mengatakan bahwa ini satu bentuk kecerdasan gitu ya. Bisa melihat sejarah itu sebagai paradigma. Sebagai satu model yang akan kembali lagi dan kembali lagi. Karena ada orang-orang di lingkungan bangsa-bangsa mengatakan, oh itu Israel dan kita nggak ada urusannya dengan itu, kita yang lain. Saya bilang itu berpikir parsial, itu berpikir yang belum bisa melihat sejarah, dan orang itu tidak pernah belajar dari sejarah. Pada sejarah adalah sesuatu disiplin yang harus diterima oleh kemanusiaan. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa waktu kita belajar Torah, kita belajar satu cara berpikir, satu model berpikir, dan kita bisa menerapkan lagi. Karena memang Tuhan bekerja secara siklis. Jadi waktu di dalam budaya Ibrani yang dipakai oleh Tuhan kepada nabi-nabinya, itu bersifat siklis, berputar. Cycle, siklis. Sementara dalam pikiran orang Yunani, itu bersifat garis lurus. Ya sudah lihat ini cara berpikir, ini simple. Tapi kalau orang nggak kena ini, dia nggak ngerti semuanya, gitu ya. Jadi orang Yunani itu berpikir dalam garis lurus, sementara orang Ibrani berpikir dalam lingkaran. Lalu kalau begitu gimana? Bukankah dalam lingkaran juga harus maju? Jadi gabungan keduanya itu adalah spiral. Jadi spiral yang terus maju, berspiral. Tapi bukan garis lurus ya. Nah, jadi ini kita bisa melihat waktu kita belajar kitab Keluaran, cara berpikirnya begitu. Karena itu kitab Keluaran ini menjadi sangat relevan dari tahun ke tahun waktu kita belajar ini. Ini bukan, oh ini yang lalu ini, kita udah pernah belajar. Oh tidak, saudara masih akan belajar lagi dari kitab Keluaran. Sampai penebusan terakhir itu lengkap ya. Kita lihat polanya. Jadi kita lihat bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Mesias kita, junjungan kita, itu bisa digambarkan di dalam Exodus ya. Bahwa misalnya dia mulai dikandung, Mose dikandung, kemudian setelah itu dia lahir, itu kelahirannya itu juga ada mujizat, kemudian dia disembunyikan lebih dulu, kemudian setelah itu dia baru menyatakan diri kepada Israel, kemudian dia lari ke Midian, jadi tersembunyi lagi, kemudian dia menampakkan diri lagi. Kalau kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yeshua, itu polanya sama. Ya, polanya sama. Yeshua dia pertama kali dia menyatakan dirinya kepada Israel ya dalam pelayanannya. Waktu pelayanan pertama dia juga tidak menyatakan dirinya dengan begitu jelas. Setiap kali ada mujizat dia katakan jangan cerita sama yang lain. Itu satu bentuk menutup apa yang sebetulnya dia kerjakan.
Baru setelah itu dia menyatakan dirinya, waktu disalib dia dinaikkan ke atas kayu itu dan semua orang tahu. Tapi setelah itu dia tersembunyi lagi. Karena dia naik ke surga dan tidak ada orang yang bisa lihat itu. Tapi dia akan datang lagi kedua kalinya. Sama juga seperti Mose. Mose pertama kali ditolak, tapi kemudian waktu dia datang kembali, Israel menerimanya. Jadi kita lihat satu pola yang ada di antara Mose dan Yeshua HaMashiach. Kita lihat kematian dan kebangkitan Yeshua itu terjadi pada masa Pesak atau Paskah Ibrani. Dan Paskah Ibrani itu kita bisa lihat di dalam kitab Keluaran. Dan ini menunjukkan ada hubungan yang kuat antara penebusan di Mesir dengan penebusan akhir yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach. Dan ini yang tadi saya katakan bahwa ada di lingkungan bangsa-bangsa yang menyangkali bahwa apa yang kita lakukan Paskah, Pesak yang kita lakukan sekarang bagi Kristen bangsa-bangsa itu berbeda dengan Pesaknya yang ada ditulis dalam kitab Keluaran. Kalau saudara pernah dengar itu, ya, maka itu adalah seorang yang tidak bisa berpikir dengan paradigma. Ya, saya langsung mengatakan bahwa orang itu tidak bisa berpikir memakai tools, cara berpikir yang namanya paradigma. Tidak bisa melihat model. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke Keluaran pasal 1 ayat 1. Tadi sudah dibaca, ya juga oleh Jerry. Ya, Jerry. Fa'eleh shemot bnei Yisrael habaim Misraimah et Yaakov is ubeito ba'u. Ya, ini bahasa Ibrani saya baca satu kalimat. Artinya inilah nama anak-anak Israel, ya bnei Israel yang datang Habaim ke Mesir bersama dengan Yakov. Mereka datang itu Ba'u, ya, dengan keluarganya masing-masing Ubeito. Huruf pertama yang ada di dalam kalimat ini adalah V. Dan V ini sama dengan dan. Ya, saya sudah sampaikan, tapi saya mau sampaikan lagi supaya selalu ingat. Dan, jadi kata dan. Tapi karena perkataan dan itu sepertinya dalam bahasa Indonesia ya cuma dan begitu ya. Sebetulnya apa fungsinya? Jadi nggak paham, lalu karena itu terjemahannya langsung inilah nama para anak Israel. Harusnya kalau pasnya itu adalah dan inilah nama anak-anak Israel atau para anak Israel. Mengapa V itu penting? Ini menunjukkan bahwa kitab Keluaran yang kita sedang bahas ini itu merupakan sambungan atau sequel dari kitab Kejadian, Bereshit. Jadi bukan kitab yang terpisah sama sekali. Sekali lagi ini lalu cara berpikir lagi bahwa orang Ibrani melihat ini satu sambungan, artinya melihat kitab sucinya itu berkesinambungan. Sementara orang Greek, orang Yunani melihat dia bukan original ini kitab sucinya. Mereka nggak punya kitab suci sebetulnya ya. Tapi mereka mulai kenal begitu lalu cara berpikirnya itu parsial. Sehingga dia potong-potong begitu ya. Oh ini kitab ini, oh ini kitab ini, oh ini kitab ini. Dan itu cara berpikirnya itu terbawa sampai dalam pengajaran teologi begitu. Saya ingin sampaikan begini ya. Bahwa teologi Kristen itu basisnya adalah cara berpikir Yunani. Nah, kita yang kenal Ibrani, kita mesti tahu dan kita mesti memberikan pencerahan, kita mesti memberkati mereka dengan cara berpikir yang biblikal. Ya, itu fungsi saudara dan saya. Kita mau memberkati gereja-gereja, kita mau memberkati teologi Kristen dengan belajar Torah dan menunjukkan. Tetapi kita memang harus tahu juga cara berpikir yang lain, bukan hanya cara berpikir Ibrani, tapi juga kita harus tahu cara berpikir Yunani dan kemudian kita mengkomplemennya satu sama lain. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa anak-anak Israel itu datang bersama-sama dengan Yakov. Yakov itu adalah kepala keluarga, dia adalah seorang patriark, leluhur iman, Abraham, Ishak dan Yakub.
dan kemudian dia punya ada paling sedikit ada 12 anak laki-laki, ya, ada 1 anak perempuan, dan mereka semuanya itu, perhatikan saudara, mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Jadi dalam rombongan besar yang tadi dibaca 70 orang itu tetap dipelihara keluarganya masing-masing. Beito, ada keluarga dari bait, ya, bait ya, itu rumah. Jadi mereka dengan rumah tangganya masing-masing mereka datang. Nah, ini menunjukkan sesuatu hal yang penting, bahwa setiap orang itu ada di dalam keluarga masing-masing. Dan mereka datang dari Kanaan yang sedang dilanda kelaparan. Jadi waktu kelaparan melanda, kelaparan itu serangan, satu ancaman bagi keluarga, mereka bergabung dalam keluarga masing-masing, mereka kumpul dengan keluarganya. Jadi dalam menghadapi bahaya, mereka mendapatkan perlindungan dari keluarga. Itu fungsinya keluarga. Yakub mempunyai keluarga besar, tapi di dalamnya terdapat satuan-satuan keluarga. Ini satu kata ini perlu kita lihat, ya. Hanya dengan satu kata ini bisa ada satu khotbah yang panjang. Jadi Tuhan menaruh saudara dan saya masing-masing dalam keluarga. Tuhan tidak pernah memanggil saudara untuk jadi single fighter. Ya, cuma berpikir sendiri di rumah, nggak ada komunitasnya, nggak ada. Tuhan nggak pernah menciptakan saudara, memanggil saudara jadi seperti itu. Dan saya melihat cara-cara berpikir ini, ya, dari sejak mahasiswa, ya. Ada banyak gerakan mahasiswa Alkitab rohani. Ada yang cuma pokoknya nggak usah ke gereja, di sini aja. Ada satu, saya nggak usah sebut. Ada satu kelompok mahasiswa Kristen yang begitu. Ya, yang penting kita ini Alkitab aja, nggak usah yang nggak gereja-gereja itu nggak perlu, katanya. Nah, dia memang terus jadi belajar Alkitab gitu. Tetapi waktu kita belajar di ini Ibrani, ya, di dalam Torah belajar kita, ternyata Tuhan nggak pernah minta saudara jadi begitu. Tuhan nggak pernah panggil saudara untuk terus ada di rumah sendiri, ya, dan nggak punya koneksi dengan satu komunitas. Ya, cuma main sekarang dikasih fasilitas yaitu dengan online, ya. Lalu kemudian nggak punya hubungan. Waktu ada hari raya, menikmati hari raya, tapi you sendiri, nggak ada hubungannya. Ternyata nggak begitu. Torah tidak mengajar begitu. The whole Bible tidak pernah ngajarin begitu. Setiap saudara dan saya ada dalam keluarga masing-masing. Jadi hargai orang tua saudara, hargai anak saudara. Tetapi hargai juga komunitas yang menjaga iman kita semua. Bahwa komunitas itu jelas Tuhan menaruh itu, kita bisa membaca surat-surat Rasul Paulus, semuanya itu ada komunitas disebut dengan congregation atau jemaat, ya, diterjemahkan jemaat. Nah, kita lihat dari awal, dari penciptaan. Jadi keluarga itu Tuhan sudah lakukan, sudah Tuhan canangkan itu dari penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, kemudian Hawa, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa terpisah. Nggak tiba-tiba bersama-sama mereka di ini. Adam dulu, kemudian baru Hawa. Tapi kemudian walaupun diciptakan secara terpisah, ada hubungannya, tetap karena dari tulang rusuk, ya. Tapi terpisah, maka mereka tetap dipersatukan dalam satu keluarga. Jadi kembali lagi satu family, satu keluarga. Jadi Tuhan memanggil Abraham dan juga Abraham, maksudnya Abraham dan istrinya menjadi satu keluarga lagi. Dan dari satu keluarga ini dia kemudian mendapatkan banyak keluarga. Dan dikatakan melalui keturunanmu, maka keluarga-keluarga mispaha, ya, mispaha di bumi ini akan diberkati. Jadi keluarga-keluarga yang lain akan diberkati. Diterjemahkan biasanya kaum-kaum yang lain, karena skalanya lebih besar. Tetapi bisa juga dibaca sebagai keluarga-keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga komunitas, keluarga bangsa, begitu, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin kita hidup dalam keluarga, ya, keluarga inti, keluarga jemaat, komunitas, itu selalu diperhatikan. Dan
Mengapa demikian? Pertanyaan, mengapa demikian? Karena kalau kita hidup dalam keluarga, maka kita akan berpikir bahwa keluarga itu akan mempunyai keturunan, mempunyai kelangsungan. Karena itu imannya harus diteruskan dari generasi satu kepada generasi yang kedua, itu dalam tatanan keluarga. Keluarga diperlukan untuk itu. Dan itu disebut dengan ledor fador. Ledor fador. Coba saudara sebut ledor fador. Ya, jadi kita lihat bahwa keluarga itu dibutuhkan untuk itu. Dan kita lihat itu berguna ada di keluarga inti. Sifatnya itu ada di keluarga inti, suami dan istri, ayah dan ibu. Tapi itu juga ada dalam komunitas. Misalnya GKMI ya, di Sores di sini atau di yang jemaat yang lain di seluruh Indonesia. Kita berpikir bagaimana ini akan dilanjutkan kepada generasi yang berikutnya. Karena itulah sifat dari komunitas, meneruskan kehidupannya kepada generasi yang berikutnya. Ya, jadi kita belajar satu kata, ya, satu kata itu keluarga, ubed dari bait itu ubeto, itu bagian dari kehidupan kita. Kemudian kita juga bisa melihat keluarga itu juga suatu perlindungan. Keluarga itu memberikan perlindungan supaya hal-hal yang berlawanan dengan nilai-nilai keluarga itu bisa segera dinetralkan atau ditolak. Keluarga itu juga melindungi, memberikan pemeliharaan, dan itu kita bisa lihat itu terjadi pada keluarga-keluarga Israel. Nah, keluarga juga tetapi terhadap keluarga, kita bisa juga lihat ada serangan-serangan yang bisa meruntuhkan keluarga itu. Dan karena itu harus dihadapi bersama-sama oleh keluarga masing-masing. Dan kita percaya bahwa itu mulai dari keluarga inti, keluarga jemaat, keluarga umat Tuhan yang lebih luas. Dan kemudian kita lihat kalau dari segi iman ya, kita memang ada banyak keluarga yang baru satu orang saja yang percaya di dalam keluarga itu. Ada firman Tuhan, saya percaya adalah kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa jika ada satu orang percaya dalam keluarga itu, maka Tuhan juga menginginkan seluruh keluarga menjadi orang percaya. Dan itu di Kisah Rasul itu ada ayat itu ya. Tapi kita akan lihat bahwa memang itu kehendak Tuhan. Jadi sama seperti kepada Abraham dan Sarah, itu dua orang, tapi kemudian dia mengatakan itu keturunannya akan menjadi berkat. Artinya keluarga perjanjian itu atau perjanjian Tuhan itu harus diteruskan kepada keluarga-keluarga yang lain. Dan karena itu lalu kita bisa melihat satu orang dalam satu keluarga, maka orang itu perlu berdoa untuk keluarga yang lain. Jadi jangan saya percaya orang tua saya tidak atau anak saya tidak, ya biarin urusannya begitu. Tidak, saudara perlu berdoa untuk mereka, kalaupun mereka belum percaya. Saya mau kasih kesaksian ini ya, saya kemarin dengar kesaksian dari Helen Shapiro, penyanyi jazz, pernah menjadi penyanyi latar The Beatles, dia seorang wanita Yahudi. Saudara bisa lihat ini di YouTube, ya, tapi dengar saya sekarang, jangan saudara langsung ketik di HP saudara, nanti saudara nggak dengar khotbah saya. Ya, ya, dia dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang taat, melakukan Sabat dan hari-hari raya. Ini Helen Shapiro, Jewish, ya. Dia penyanyi internasional. Sebagai Yahudi, dia punya pegangan bahwa orang Yahudi tidak percaya Yesus. Itu udah dari kecil itu semacam pesan, menjadi satu moto bagi keluarga Yahudi yang tidak kenal Yesua. Jadi orang Yahudi tidak percaya Yesus. Itu aja. Nah, kemudian dia menjadi penyanyi dan bergaul sama orang-orang dan termasuk dengan orang Kristen, karena orang Kristen juga banyak bergerak di bidang musik. Melalui kesaksian teman Kristen, ya, bukan teman Yahudinya, atau Yahudi tetapi bukan tapi udah menjadi percaya Yesua, dia sebut teman Kristennya, dia mulai membaca New Testament.
Nah, kemudian waktu dia baca New Testament, dia lihat, oh sebenarnya ini buku Yahudi gitu ya. Nah, tapi kemudian apa benar nih? Karena dia udah dapat ini, lalu ini Yesus siapa ini? Nggak percaya. Lalu dia mulai tahapan berikutnya setelah dia baca itu, lalu dia bandingkan New Testament dengan Tanakh. Untuk menunjukkan apa benar yang ditulis di New Testament itu cocok sama Tanakh. Setelah dia baca dua-duanya, akhirnya dia mengatakan sama. Saudara bisa dengar di dalam kesaksiannya. Dia bilang sama. Ya, sementara saudara dengar di YouTube juga di anti misioner bilang, oh itu adalah dia mengubah ini dan itu. Tapi Helen Shapiro dipimpin Ruach Kodes, saya percaya dia udah dipimpin Ruach Kodes waktu dia ada di sini. Maka dia lihat, oh ini sama. Dan memang sama. Ya. Ya, kalaupun ada setting yang ada itu adalah midras, karena itu dibuat midras, jadi setting waktunya jadi beda, tetapi polanya sama. Lalu dia baca banyak nubuat Mesias dan akhirnya dia sampai kepada Yesaya 53 ayat 3 sampai 8 sebagai ayat pamungkas. Waktu dia baca itu, dia udah nggak bisa lihat lagi bahwa ini adalah Yeshua. Dan waktu dia baca itu, dia seperti merasa ditantang untuk berbuat sesuatu. Nah, ini saudara, dia cuma baca ya, nggak ada orang khotbahin dia. Dia baca dan dia rasa ditantang untuk berbuat sesuatu. Dia kontak lagi temannya, dan kemudian temannya itu menyarankan untuk dia, Helen Shapiro, menerima Yeshua sebagai Mesias, dan Ben Elohim masuk ke dalam hatinya. Jadi, Son of God, dia pakai bahasa Inggris, jadi dia Mesias dan Son of God. Ya, lalu ini diterima oleh Helen dan dia mendapatkan perdamaian dengan Bapa melalui pengorbanan Yeshua. Sesudah itu 6 bulan kemudian ibunya menerima Yeshua. Ya, Yahudi tulen gitu kata. Menerima Yeshua sebagai Mesias. 6 bulan kemudian suaminya menerima Mesias Yeshua. Ya, Jewish juga. Kemudian setelah itu satu keluarga diselamatkan. Keluarga itu diselamatkan, dan Helen Shapiro adalah seorang perokok berat. Dia ngomong begitu. Kalau saudara dengar suaranya rada-rada serak gitu suaranya gitu ya, rada begitu ya. Dia perokok berat. Tapi kemudian waktu dia terima Yeshua, dia mendapatkan satu kesan dalam hatinya bahwa Tuhan ingin dia berhenti merokok. Terus baru dia bilang ketemu, dia minta tanda, nanti kasih tanda saya begini gitu ya. Lalu dia cerita di sana dan dia langsung saat itu juga dia dapat sesuatu. Besoknya dia pergi ke satu toko dan dia lihat suatu tanda. Dan dia bilang, oh begitu cepat ya Tuhan ingin saya lepas dari rokok. Dan dia lepas dari rokok karena kuasa Ruach Kodes. Jadi saya melihat ya bahwa Tuhan ingin keluarga kita diselamatkan. Ya, itu keluarga Yahudi. Ada banyak kesaksian orang Yahudi. Saudara bisa lihat di YouTube ada So Be It. Saudara masukin itu So Be It, itu grupnya itu ada banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi kalau kita lihat tarik ke keluarga kita, jangan lihat kalau misalnya ada keluarga saudara yang belum, lalu itu urusan dia sendiri. Saudara perlu berdoa untuk dia. Dan kita tahu bahwa kita sebagai murid Mesias itu selalu ingin orang lain juga kenal Mesiasnya. Bukan seperti Noah yang dalam ini Noah itu lalu cuma keluarganya saja, ya. Noah seluruh keluarga. Nah, kita barangkali belum ada belum seluruh keluarga. Nah, yang belum seluruh keluarga menjadi seluruh keluarga, tapi setelah seluruh keluarga kita juga melihat ada orang-orang lain yang perlu Mesias Yeshua. Oke, itu hal yang pertama tentang keluarga. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, Yosef mempersiapkan penebusan. Keluaran 1 ayat 5, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yosef sudah berada di Mesir. Kalau kita membaca ayat ini, maka kita tahu bahwa Yosef dibedakan dari yang 70 itu. Yang 70 itu datang dari Kanaan ke Mesir. Lalu Yosef sudah di sana. Jadi juga bukan karena Yosef ingin dibedakan, tetapi memang dia dalam situasinya, dalam kondisinya, dia memang sudah di sana. Tetapi kita lihat keseluruhannya bahwa Yosef dibedakan dari yang lain. Jadi menurut para rabi dalam Shemot Rabbah,
nama-nama anak Yakub semuanya menyatakan aspek penebusan dari Mesir. Ya, semuanya arti nama-namanya. Saya pernah khotbah itu ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi nama-namanya itu semuanya menyatakan aspek-aspek penebusan di Mesir. Kecuali satu, nama Yosef. Nama Yosef berdiri terpisah. Nama Yosef berhubungan dengan penebusan akhir. Tuhan akan memulihkan lagi Yosef kedua kalinya dengan tangannya sisa umatnya. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa hanya Yosef yang diasosiasikan dengan penebusan akhir? Lalu mereka mulai berpikir, ini berpikir ya, begini, adalah jasa Yosef yang menyelamatkan semua saudaranya di Mesir. Itu jasanya dia. Atas dasar ini namanya dikaitkan dengan penebus terakhir ketika Mesias putra Yosef akan mengumpulkan kembali semua suku-suku Israel. Jadi Yosef yang mengumpulkan saudara-saudaranya, nanti Mesias ben Yosef akan mengumpulkan seluruh Israel. Jadi ada pola lagi, ada pola. Dan itu ditulis di dalam literatur rabbinik abad 10-15 yang disebut dengan Yalkut Mosiah. Yalkut Mosiah bilang begini, atas dasar nama Yosef yang Maha Kudus, terpujilah dia, menyelamatkan mereka dari Mesir, dan akan kembali Yosef menebus Israel seperti ada tertulis, pada hari itu Tuhan akan kembali Yosef memulihkan kedua kalinya dengan tangannya sisa umatnya. Itu remnant. Penebusan dari Mesir adalah tanda dan pertanda untuk penebusan terakhir. Seperti yang dikatakan dalam Mika 7 ayat 15, seperti pada hari kamu keluar dari Mesir, aku akan menunjukkan keajaiban. Ya, jadi kita lihat ada pola dua, ada Mesir dan kemudian ada lagi yang terakhir. Dan ini pola pikir ini saya ingin beritahu tidak ada di lingkungan Kristen, tidak ada di lingkungan teologi Kristen pada umumnya. Ada orang-orang di lingkungan teologi pada, kalau saya akademik ya, ada satu situs itu akademik, saudara bisa baca artikel-artikel begitu, itu artikel-artikel yang sangat bagus, dan mereka ngerti yang begini yang tadi saya sampaikan. Tetapi kalau saudara lihat ada di, itu tidak semua merata di semua pendidikan teologi. Ada yang nggak ngerti. Nah, jadi kalau begitu siapa yang lebih bagus pikirannya? Pikirannya yang ngerti. Yang mengerti itu yang lebih bagus pengertiannya daripada yang tidak mengerti. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa mengapa Mesias itu nanti akan mengumpulkan lagi orang-orang itu, karena polanya Yosef. Yosef yang mengumpulkan saudara-saudaranya. Demikian juga Yeshua, Mesias ben Yosef, dia akan datang dan mengumpulkan saudara-saudaranya. Dan perhatikan di sini dia pakai literatur ini ya. Literatur ini yaitu Yalkut Mosiah yang tadi saya bacakan ya, Yalkut Mosiah itu memakai istilah Mesias ben Yosef yang akan melakukannya. Jadi pengertian Mesias ben Yosef dan ben David itu tidak parsial. Itu bisa pada suatu saat dia superimpose. Ya, nah ini cara berpikir lagi nih. Bahwa itu bukan Ben Yosef yang mati, dia hanya menderita dan mati di salib, betul. Kemudian ini akan memerintah, itu ada aspek pembedaan. Tapi kemudian dalam pelaksanaannya, di dalam kenyataannya, itu bisa terjadi superimpose. Dan ini tadi kita bisa melihat ya, dari tulisan rabbinik juga, bahwa yang mengumpulkan di sana itu adalah Ben Yosef. Bentar, di mana tadi? Ya, oke. Jadi kita bisa melihat dua hal itu. Dan kemudian di sini kita menyimpulkan bahwa penebusan Israel dari Mesir hanya mungkin karena Yosef mendahului sebagai pembuka jalan untuk membuat persiapan yang diperlukan bagi keselamatan. Dan penebusan yang di Mesir itu membuka jalan bagi penebusan akhir. Jadi apa yang dilakukan oleh Mesias ben Yosef waktu dia mati dan bangkit ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, itu tetap merupakan satu basis untuk
datangnya dia sebagai raja yang memerintah. Jadi tidak artinya bahwa itu tidak diperlukan ya, itu diperlukan. Walaupun sekarang umumnya orang Yahudi menerima sedang menanti Masias ben David, maka tetap apa yang dilakukan ben David itu terkait ya, tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan oleh ben Yosef, dan karena itu keduanya harus diterima sebagai satu kesatuan. Nah, kemudian kita lihat Keluaran 1 ayat 6, Yosef meninggal dan semua saudara lakinya dan semua generasi itu. Di sini kita bisa melihat bahwa Yosef itu, atau Torah itu menyatakan Yosef meninggal sebelum kematian saudara laki-lakinya. Jadi yang lain, saudara yang lain. Jadi dia meninggal lebih dulu dengan pernyataan ini. Yosef meninggal dan semua saudara lakinya dan semua generasi itu. Dan ini sesuai dengan Kejadian 50 ayat 24 dan 25. Ya, di kitab Kejadian yang sebelumnya, berkatalah Yosef kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Elohim akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yosef menyuruh anak-anak Israel, Bnei Israel itu saudara-saudaranya, bersumpah. Katanya, tentu Elohim akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kejadian 50, ayat 24, 25. Jadi kita bisa melihat bahwa Yosef mati lebih dulu. Walaupun dia adalah anak yang nomor 11 ya, kalau dilihat dari ininya. Nah, kematian Yosef itu menandai awal kegelapan dari anak-anak Israel yang tinggal di Mesir. Satu generasi setelah Yosef meninggal, seorang raja baru bangkit dan menindas bangsa Israel untuk dijadikan hamba atau budak. Nah, kematian Yosef berhubungan dengan kematian Masias anak Yosef, Masias ben Yosef, Mesias yang menderita di salib. Nah, barangkali saya mau menegaskan lagi, kalau disebut Masias ben Yosef itu adalah Yosefnya di sini adalah Yosef anak Yakub, ya, anak Yakub. Mengapa disebut istilahnya demikian? Karena Yosef itu menderita, dia dijual, dia di penjara, dia mengalami semua keadaan-keadaan yang menyedihkan, dia dipisahkan dari keluarganya, sama seperti itu. Mesias itu akan datang seperti itu. Dia dijual, Yesua juga dijual 30 keping perak dan akhirnya sampai kepada Pontius Pilatus. Itu dia dijual kepada bangsa lain. Kemudian Yesua juga dipisahkan dari keluarganya. Nah, kita coba sampai saat ini kita lihat bahwa mayoritas masing belum menganggap dia adalah Mesias ya, Yahudi atau orang Yahudi. Ada katakan itu Kristen. Dia sudah jadi Kristen. Jadi dia bukan Yahudi lagi. Tapi keadaan ini memang berkembang ya. Makin sekarang ini kalau sudah lihat semakin banyak kesaksian, itu bisa lihat dengan YouTube saja ya. Itu makin banyak orang Yahudi di ini pinggir jalan pun dia udah mulai menyadari bahwa Yesua itu adalah Jewish. Jesus maksudnya ya. Jesus itu adalah Jewish. Dan dia terima. Kalau kita barangkali pernah, oh iya dia pernah lahir di sana, dia Yahudi gitu ya. Tapi bagi orang Yahudi itu pengakuan yang luar biasa, itu suatu kemajuan untuk melihat Jesus itu sebagai Yahudi. Ada saatnya itu ditolak, dia ditolak karena dia sudah dianggap keluar dari Judaism dan kemudian masuk jadi Kristen, jadi Katolik. Dia mendirikan agama Kristen karena itu dia bukan Jew. Dia bukan Yahudi karena sudah mendirikan agama lain. Nah, itulah pikiran yang ada di pikiran bangsa-bangsa. Ini yang harus dikoreksi. Yesua HaMasiah tidak pernah mendirikan agama Kristen. Kalau saya ngomong begitu, kira-kira saudara gimana? Yesua tidak pernah mendirikan agama Kristen, saya ingin katakan. Agama Kristen yang sekarang di abad 21 itu bukan dari ajaran Yesua. Tetapi artinya ada pengertian keselamatan yang sama, ada yang sama lah,
tetapi ada segala sesuatu pengakuan percaya dan sebagainya itu yang baru dirancang, rumusan-rumusan teologi yang dirancang bukan dari abad pertama, bukan juga dari abad kedua, ya, tapi dari abad 3 dan 4. Ya, abad 2 mulai, tetapi kemudian jelasnya itu di abad 4 melalui Konsili Nisea. Baru itu muncul agama Kristen modern yang berjalan terus sampai sekarang. Semua istilah-istilah ada di sana. Jadi bukan Yesua sudah mati dan bangkit pada abad pertama. Dia tidak pernah tahu tuh semua yang dalam arti itu ya, sejarah kronologis. Dia tidak pernah melihat di dalam pelayanannya itu ada pengakuan Yesus. Dia tidak pernah. Nah, jadi kalau gitu dia bukan pendiri agama Kristen, bahkan dia tidak pernah ada di dalam sistem kekristenan modern yang kita lihat. Dia ada di dalam Judaism abad pertama. Nah, kematian Yesua, kematian Yesua itu menjadi sesuatu yang kemudian membuat keadaan umat Israel itu juga menjadi terpuruk. Sama seperti kematian Yosef itu membuat Israel ada di dalam perhambaan, jadi di bawah tekanan. Demikian juga kematian Yesua HaMashiach. Satu generasi sesudah Yesua meninggal, ya, maka Bait Suci dihancurkan. Dan para rabi sepakat bahwa Bait Suci kedua dihancurkan itu akibat Sinat Hinam. Sinat Hinam, coba saudara sebut Sinat Hinam. Kebencian tanpa alasan. Ya, jadi ada kebencian tanpa alasan. Itu dipahami, itu diterima oleh dalam literatur rabbinik, itu kita bisa lihat ya. Jadi itu alasan dari penghancuran Bait Suci II. Lalu dikatakan yang mana yang Sinat Hinam? Lalu ada ilustrasi. Oh, yang satu keluarga itu tidak suka sama keluarga yang lain. Oke, itu enteng. Tapi ada satu hal yang kita percaya bahwa kenapa seorang warganya ya itu tanpa dia bersalah dia diserahkan kepada Pontius Pilatus dengan satu tuduhan. Dengan satu tuduhan. Nah, itu juga Sinat Hinam, itu termasuk di dalamnya. Di samping juga hal-hal yang lain. Jadi kita bisa melihat itu diakui sebagai Sinat Hinam. Dan kalau kita lihat penjelasan Rabbi Sapira, oh jelas dia lihat dengan paradigma Yosef, dia lihat bahwa memang umat saudara-saudaranya itu yang membawa dia atau menuduh dia, bahkan sampai akhirnya dihukum mati di salib ya. Itu diakui dalam tulisan-tulisannya. Nah, Bait Suci pertama itu dihancurkan karena apa? Karena penyembahan berhala dan pengabaian orang miskin. Jadi alasannya beda. Jadi penyembahan berhala dan pengabaian orang miskin itu yang terjadi pada Bait Suci yang pertama. Tetapi kedua-duanya itu mengakibatkan orang Yahudi tersebar di pengasingan di seluruh bumi ini. Itu akibat dari penghancuran Bait Suci. Nah, kematian Yosef itu menjadi dasar dari penebusan akhir. Ini sekali lagi ada sumbernya dari Yalkut Mosiah ya. Bilang begini. Sama seperti Yosef meninggal di Mesir sebelum saudara-saudaranya, demikian pula pada akhirnya Mesias anak Yosef akan dibunuh. Kemudian banyak kesedihan dan kejahatan akan berlipat ganda sehubungan dengan pembunuhan Mesias anak Yosef. Itu ya. Ini Yalkut Mosiah. Ditulis abad 10 sampai 15 di daerah itu. Ini satu buku yang di lingkungan rabbinik. Semua saudara laki-laki Yosef bergabung dengan dia. Mereka juga meninggal. Tetapi mengenai kematian Yosef, Midrash berkata Yosef mati, tetapi Tuhan mereka tidak mati. Dia hidup dan bertahan. Setelah Yosef meninggal, Bani Israel berkembang, berlipat ganda dan menyebar selaras dengan keadaan saat Mesias anak David datang untuk menebus mereka. Itu yang disampaikan di sana. Jadi kita bisa melihat
bahwa ada banyak kesedihan dan kejahatan akan berlipat ganda sesudah Mesias ben Yosef dibunuh. Nah, saudara, kalau ini jelas, ini cocok, paradigma ini cocok dengan apa yang terjadi waktu Yesua mati di salib. Karena setelah itu ada banyak hal yang terjadi bagi bangsa Yahudi. Jadi ini buku yang ditulis dengan baik di lingkungan orang Yahudi, menunjukkan bahwa fungsi atau peran Mesias ben Yosef itu memang demikian. Jadi jangan mengacaukannya dengan Mesias ben David. Ya, di sini ada dua-duanya. Oke, saya kira kita lihat ini hal itu, dan kemudian kita coba lihat. Kita lihat sekarang Keluaran 1 ayat 15 ya, 15 dan 16. Raja Mesir itu memerintah kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Nah, ini pakai perkataan perempuan Ibrani itu, menolong perempuan Ibrani itu pakai perkataan la mildot ha ifriot. Jadi perempuan Ibrani itu hamildot, ya, ha ifriot. Lalu kata ini itu bisa juga itu jadi bidan Ibrani, ya, bidan Ibrani. Ini satu istilah yang mengundang tafsir. Ini bidan Ibrani ini siapa, begitu ya? Bidan Ibrani ini orang Mesir atau orang Ibrani, karena perkataan la mildot ha ifriot. Ini menurut orang Yahudi sendiri, juga literatur komentaris, ini istilah yang tidak berapa jelas di dalam bahasa Ibrani. Karena ini bisa adalah orang Mesir, bidan Mesir yang membantu orang Ibrani, atau orang Ibraninya sendiri yang menolong orang Ibrani. Jadi dalam hal ini lalu terjadi perbedaan tafsir. Terjadi perbedaan tafsir juga di lingkungan orang Yahudi. Dalam Judaism maksud saya. Josephus, sejarawan Yahudi abad pertama, dan Abravanel mengatakan mereka adalah orang Mesir. Sementara Rashi, ya, komentator yang terkenal, juga Rasbam, mengatakan mereka adalah Yohebed dan Miriam. Jadi ada dua pendapat. Lalu apakah kedua pendapat itu harus salah satu yang benar? Gimana saudara? Ada dua pendapat, kalau di lingkungan orang Ibrani, orang Yahudi, apakah salah satu harus benar, yang lain jadi sesat? Diterima dua-duanya, dibiarkan dua-duanya. Dibiarkan dua-duanya. Kalau di lingkungan Yunani, satu mesti benar, yang lain harus salah. Ya, itulah cara berpikirnya orang-orang Yunani. Karena itu lalu dia membuat, ya itu bisa sudah lihat di lingkungan teologi ya, pergaulannya sama orang-orang teologi. Coba sudah lihat, nanti dia begitu. Ya, jadi satu mesti benar, yang lain mesti salah. Padahal di lingkungan orang Ibrani, yang pemegang kitab sucinya dari dulu sampai sekarang, dia yang pertama kali dikasih kitab suci, dia bilang, oh bisa dua-duanya benar. Nah, lalu bagaimana gitu ya? Nah, ini kita bisa melihat memang teksnya itu menyatakan bahwa ini memang orang yang membaca sesudahnya itu bisa berbeda pendapat. Tetapi tentunya pada waktu itu terjadi sesuatu pada waktunya, ya, tetapi tidak ada orang tahu ya setelah itu. Nah, kemudian bidan-bidan itu ternyata disebut takut akan Elohim, Keluaran 1 ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Elohim dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Nah, ini satu kisah yang mempunyai beberapa hal ya yang bisa kita bahas. Jadi tadi kita lihat bahwa ini disebut bidan Ibrani. Lalu ini bisa dipahami sebagai Mesir atau juga sebagai orang Mesir yang membela satu
kehidupan, atau juga orang Ibrani yang merasa bahwa memang mereka tidak harus dimatikan dengan cara itu, dihabisi dengan cara itu. Nah, sekarang kita coba lihat, saudara, ini satu bentuk pemahaman ya. Kalau seorang raja, yaitu Firaun, ingin menghabisi satu bangsa yang lain, apakah dia memerintahkan itu kepada bangsa itu sendiri, gitu ya? Logikanya begitu. Kalau dia ingin menghabisi bangsa yang lain, dia tentunya harus memerintahkan kepada orang-orangnya sendiri. Dengan perkataan lain, bidan itu harusnya orang Mesir, kalau diperintah oleh Raja Mesir. Supaya dengan takut akan Raja Mesir, ya mereka akan takut dan kemudian akan melakukan perintahnya. Itu nggak ada alasan untuk mematuhi Firaun. Nah, dari segi itu, kelihatannya dia Mesir, gitu ya. Tapi kita juga bisa melihat di sini ada perkataan takut akan Elohim. Takut akan Elohim itu satu istilah Yirat Hashem, ya. Itu takut itu ada, tentunya itu ada lebih dekat istilah itu kepada orang Ibrani. Takut akan Tuhan itu lebih dekat kepada orang Ibrani karena mereka itu memang mempunyai Tuhan yang adalah Elohim. Sementara si Mesir itu dia belum tahu ini siapa, begitu ya. Nah, jadi dari dua segi itu aja kita bisa melihat masing-masing punya alasan dan kemudian setiap alasan itu lalu kemudian menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Nah, tetapi lalu ada orang seperti Yosefus, sejarawan Yahudi abad pertama, dia berpihak kepada Mesir. Sementara Rasi abad 11 itu, jadi 1000 tahun lebih sesudah Yosefus, dia mengatakan itu adalah orang Ibrani. Dan tetapi sekarang kalau saudara membaca literatur rabinik, maka cenderung ke Rasi. Ya, saya mesti mengatakan demikian, cenderung ke Rasi. Karena memang Rasi dianggap orang yang sangat paham, komentarinya itu diterima oleh Judaism sekarang, ya, Judaism saat ini. Nah, tetapi kemudian Firaun dia memanggil wanita-wanita itu dan kemudian dia mengatakan, kenapa kamu tidak bunuh dia? Lalu kemudian bidan-bidan itu menjawab, ya. Nah, ini jawabannya itu di ayat 19, saudara. 1 ayat 19, di sana dia katakan, dia jawab begini, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Begitu ya. Nah, perkataan kuat di sana pakai perkataan hayot. Pakai perkataan hayot. Nah, ada satu rabi yang namanya Rabi Elberg dikatakan bahwa hayot dalam bahasa Ibrani itu berasal dari hay. Hay itu hidup atau kuat. Jadi benar terjemahannya bahwa mereka itu kuat. Jadi betul mereka itu kuat dan mereka hidup, ya. Tetapi juga si Rabi ini, Rabi Elberg mengatakan, tetapi juga hayot berarti binatang. Berarti binatang karena dipakai dalam langgam Yiddish, filde hayah artinya binatang buas. Jadi hayah itu binatang, filde itu buas, gitu ya, dalam langgam Yiddish. Jadi kalau begitu, apa sebetulnya argumen yang disampaikan oleh bidan ini kepada Firaun? Jadi Firaun itu waktu dia mau membunuh bangsa Israel atau Ibrani, dia menganggap bahwa bangsa ini di bawah dia, bahwa levelnya di bawah orang Mesir. Ya dihabisi aja gitu ya. Nah, lalu si bidan-bidan ini dengan cemerlang dia melontarkan pandangan Firaun itu kembali kepada dia. Jadi dengan perkataan lain dia bilang begini, mereka itu kuat seperti binatang. Mereka itu seperti binatang, ya dia kuat. Ya, kalau pakai tadi pengertian tadi bahwa hayot itu juga binatang artinya. Mereka itu seperti binatang, jadi kuat. Dan mereka sudah melahirkan sebelum bidan datang. Jadi dengan cara ini lalu dia balikan lagi argumennya si Firaun, kembali kepada Firaun. Dia menganggap ini dia levelnya di bawah, jadi seperti binatang. Dan sekarang binatang itu kuat ternyata, kira-kira begitu. Ya ini apakah ini adalah satu bentuk kajian dari bahasa Ibrani, ya. Jadi saya
bukan dari saya, tapi saya sudah sebut tadi namanya, itu adalah seorang rabi yang bilang begitu. Nah, pemahaman itu juga bisa pandangan bahwa seorang penindas itu akan membuat atau memandang yang ditindas itu jadi lebih rendah daripadanya, itu ternyata bukan hanya pada Firaun, tetapi juga pada Hitler, Holocaust. Jadi Hitler Jerman, dia menyanjung bangsa Arya dan bangsa yang lain termasuk Yahudi itu subhuman, boleh dihabisi. Ya, jadi kita bisa melihat itu berulang lagi di dalam sejarah. Nah, kemudian karena takut akan Tuhan, ya tadi kita baca bahwa mereka takut akan Tuhan, maka Tuhan itu memberikan imbalan sehingga bidan-bidan itu mereka mempunyai anak. Itu pasal 1 ayat 21 LAI. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu bukan mempunyai ini, tapi mempunyai bait, mempunyai rumah. Mempunyai rumah. Jadi, kalau dia itu dipandang sebagai orang Mesir, maka tafsirnya Rasbam mengatakan, atau Rabi Bahya bin Asyar, dia bilang begini, bahwa rumah itu diberikan oleh Firaun kepada kedua bidan itu, tapi setelah itu mereka harus melayani orang-orang Ibrani itu yang mau melahirkan di situ, katanya begitu ya. Ini tafsirnya dia, sehingga bisa diawasi bahwa semua anak Ibrani yang laki-laki harus dibunuh. Menurut Rasbam begitu. Tapi itu tafsir ya, saya katakan. Tetapi itu ada pemikiran seperti itu. Sementara menurut orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah orang Ibrani, maka kedua bidan itu yang ditafsir sebagai Yohebed dan Miriam, tentunya waktu belum mereka menikah, mereka diberi keluarga. Jadi Yohebed menikah dengan Amran, dan kemudian anaknya Miriam itu menikah dengan Kaleb. Dengan Kaleb itu dari suku Yehuda. Ya, itu yang ada di dalam bentuk tafsir ya. Nah, ini saya rasa kita perlu lihat ini ya, ada pandangan besar, ada pandangan kecil, ada pandangan mayoritas, ada pandangan minoritas. Ini value yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Bahwa kedua pandangan ini di dalam Judaism terus digulirkan. Jadi bukan pandangannya rasi saja yang diterima, tapi pandangan yang Yosefus tadi ya, dengan juga Abravanel, Rabi juga, itu juga tetap bisa kita baca di ulasan-ulasan dari para saya ini. Ada yang memakai rasi, ada yang memakai juga ini Yosefus. Itu kita bisa dapat sampai saat ini. Jadi ada dua pandangan, yang satu mayoritas, yang satu minoritas, tetap ada di dalam Judaism. Nah, ini perlu saya sampaikan, karena di dalam itulah yang namanya Judaism. Jadi pandangan yang minoritas pun dia tetap tidak dihapus, dibiarkan begitu. Dan ini biasanya di dalam lingkungan Kristen itu tidak ya. Kalau udah dikatakan dia, ini langsung dicap, sesat. Jadi yang mayoritas yang menang. Itu sering terjadi. Sampai saat ini pun bisa terjadi begitu. Nah, saya ingin ya menunjukkan bahwa di dalam Judaism itu menurut literaturnya itu kedua pandangan mayoritas dan minoritas dibiarkan untuk ada bersama. Dan ini dicatat di dalam traktat Eduyot dalam Mishnah. Dia bilang begini. Dan mengapa mereka Mishnah bertanya, dan mengapa mereka mencatat pendapat Syamai dan Hillel ketika itu tidak mendukung sekali lagi. Dan mengapa mereka mencatat pendapat Syamai dan Hillel ketika itu yang tidak mendukung tujuan apapun? Dalam kasus halakah tidak diputuskan menurut salah satu dari mereka, dan mereka sendiri mencabut pendapat mereka. Jadi bahasa gampangnya bahwa Syamai dan Hillel itu berseteru satu sama lain, ya. Tetapi mengapa pendapat mereka tetap dicatat terus menerus? Jadi yang dominan atau mayoritas itu Hillel, Syamai itu minoritas. Kenapa dua-duanya dicatat? Padahal pendapat mereka itu belum tentu dipakai untuk mencapai satu tujuan tertentu. Mereka bilang begitu ya. Lalu dijawab dalam
traktat itu, jawab lagi oleh Misna, untuk mengajar generasi yang akan datang bahwa seseorang tidak boleh dengan keras kepala bersikeras bahwa pendapatnya harus menang. Karena bapa dunia yaitu Syamai dan Hilal tidak bersikeras bahwa mereka benar. Eduyot 2a Misna 1 ayat 4 dalam N Yakov halaman 725. Itu saya kutip, ada bukunya ya. Nah, jadi saudara, ini value yang bagus ya. Saya kira ini perlu kita sampai di situ. Jangan cuma cerita oh ini Ibrani atau Mesir. Oke, value-nya apa? Jadi kalau ada satu orang yang punya pendapat dan dia pikir benar ini dalam kepalaku, saudara nggak boleh bersikeras bahwa itu hanya saudara yang paling benar. Ini bilangnya begitu. Syamai dan Hilal itu berseteru dalam 316 isu. 316, bukan cuma 1-2, ya 316. Saya kira nggak ada di antara kita yang berseteru atau maksudnya berdebat untuk 316 pokok pikiran. Nggak ada. Tapi Hilal dan Syamai berdebat dalam 316 isu dalam Torah. Ya. Lalu dari 316 itu Hilal akhirnya diterima, semua Yahudi yang lain terima Hilal sebanyak 308. Lalu yang 8 itu dimenangkan oleh Syamai. Hilal menang 308, Hilal menang 8. Jadi Syamai itu adalah yang minoritas, tetapi dia tetap ditaruh. Pendapatnya itu ditulis ya di dalam Talmud dan tidak dihapus. Lalu kenapa? Nah, yang barusan saya baca, supaya generasi yang akan datang tahu bahwa seseorang tidak boleh keras kepala, bersikeras, pendapatnya yang harus menang, orang lain harus kalah, orang lain harus kurang tepat, kurang benar, aku yang paling benar. Saya rasa kita mesti belajar ini. Amin, saudara. Sedikit yang amin ya. Saya ingin saudara kita semua belajar ini. Jangan bersikeras merasa diri paling benar. Bicara, kalau misalnya ini, lalu jangan lalu kalau udah terus nggak diterima, lalu keluar. Left group. Saya bilang itu cara berpikir yang belum belajar Torah itu, ya. Belum belajar Torah. Jadi catat Eduyot 2a, saudara boleh cek. Eduyot 2a Misna 1.4 dalam ini sumber yang saya pakai N Yakov halaman 725. Ini yang barusan saya catat saya sampaikan kepada saudara ya. Jadi kita bisa lihat itu satu yang benar ya, bahwa kita bertahun-tahun kita berkembang, kita belajar Torah, maka paradigma ini harus diterima. Ya, terima, jangan merasa bahwa diri benar dan ternyata yang dia rasa benar itu ternyata dia ambil dari kepercayaan yang lama, dari cara berpikir Nisea misalnya. Nggak cocok gitu ya. Padahal katanya sudah mau belajar Torah, katanya mesianik, tetapi masih memakai pola-pola pikiran yang rasanya benar di tempat sana begitu ya. Ya, saya punya komen terhadap Nisea. Nisea itu linear. Jadi kalau saudara memakai argumen ini untuk menyatakan ada orang lain berpendapat yang rada berbeda atau berbeda, saudara lalu memakai hanya itu linear. Karena tetap gini, dalam satu kalimat, Nisea bilang Bapa dan anak setara. Oke, no problem, saya terima. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Bapa, Yesus ini mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Artinya hierarkis. Aspek hierarkis hubungan Bapa dengan Yesua dengan Bapa tidak pernah ditampung dalam Konsili Nisea. Itu menunjukkan bahwa Konsili Nisea itu parsial, ya, linear. Jadi saudara karena banyak yang di kita juga kalau udah berdebat tentang urusan hubungan Bapa sama anak, lalu dia ternyata akhirnya dia memakai logika Nisea, ya. Nah, ini saya sampaikan. Nanti ada saatnya lain kapan kita lihat itu. Tapi saya sampaikan itu. Baik, kemudian kita lihat, ini udah waktunya ya. Saya rasa kita lihat, ya ini saya, oke, kita lihat ada dua penebus.
Dua penebus. Bahwa ada dua penebus. Tadi di catatan saya itu ada juga Firaun dan Herodes. Firaun itu paralel dengan Herodes. Firaun itu paralel dengan Herodes ya. Tadi saya kira di sekolah Sabat Ibu Ira sudah itu sudah dalam bentuk cerita sudah disampaikan. Firaun itu paralel dengan Herodes. Firaun ingin membunuh anak-anak karena ada bisikan dari para nujum bahwa ini ada Mesiasnya, ada juru selamatnya si bangsa Ibrani ini. You killed him gitu ya. Bunuh dia. Herodes juga dapat dari para nujum yang namanya Majus. Ya. Itu lalu kalau dia dapat bocoran begitu lalu dia habisi 2 tahun ke bawah mati semua. Jadi paralel ininya sama antara Firaun dengan Herodes. Tapi itu kemudian hal yang lain. Saya ingin akhiri dengan dua penebus. Keluaran 2 ayat 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama sebab diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalam dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau. Ya, buluh di tepi sungai Nil. Teberau itu adalah buluh. Buluh ya, buluh ya seperti ya buluh, seperti alang-alang atau apa begitu ya. Jadi kita lihat di sini untuk menyelamatkan nyawa bayinya, Yochebed menyembunyikan 3 bulan. Ketika dia tidak bisa lagi menyembunyikannya lagi karena ada tangisan dan sebagainya, anak tambah besar ya. 3 bulan itu lalu dia hanyutkan di sungai Nil, di antara alang-alang di sungai Nil. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kehidupan Mose itu disembunyikan mulainya. Mulai dengan disembunyikan. Dan kehidupan Mose itu mengikuti satu pola. Pertama disembunyikan, kemudian dapat pewahyuan, dia kemudian menyatakan dirinya, kemudian dia ada dalam persembunyian lagi, kemudian pewahyuan lagi. Jadi Tuhan menyembunyikan Mose dari antara orang Mesir. Mose mengungkapkan dirinya kepada Israel ketika dia membunuh orang Mesir yang menganiaya budak Ibrani. Kemudian dia menghilang ke Midian, bersembunyi selama 40 tahun. Terima kasih. Kemudian setelah 40 tahun itu dia kembali untuk menebus Israel dan Israel menerima dia. Kalau saudara perhatikan pola ini, saudara bisa lihat itu sama dengan polanya Yesua. Ya, polanya Yesua. Dia disembunyikan. Disembunyikannya kemana? Oleh orang tuanya? Ke Mesir, saudara. Sembunyi. Kemudian setelah Arkeolog mati, baru dia balik lagi. Ya, Herodes Agung mati, baru dia balik lagi. Ya, jadi lalu dia ada di sana, kemudian dia menyatakan dirinya, dia mulai melayani, dia kemudian mati, kemudian sembunyi lagi, dia naik ke surga itu sembunyi, orang Israel nggak ada yang tahu. Tapi waktu dia datang kembali kedua kalinya, Israel akan menerima dia. Nah ini polanya udah ada di Mose. Jadi kalau kita percaya bahwa waktu Yesua datang kedua kalinya, Israel akan menerima dia. Itu polanya Mose yang dipakai. Lalu ditulis, Rasul Paulus paham semuanya hal begini. Lalu dia tulis dengan ilham yang dapat dari Ruach Kodes. Ya. Tidak harus seperti saya mengucapkan begini, tidak harus Mose begini. Tidak harus, dia bisa menyatakannya lagi yang lebih. Lalu kita percaya, oh ya dia akan datang dan waktu itu Yesua akan diterima oleh bangsa Yahudi. Waktu Yahudi mengatakan, Baruch haba Beshem Adonai. Itu... Rasul Paulus menulisnya itu di Roma pasal 11 ayat 25 ya, waktu dia datang Israel akan menerima dan seluruh Israel akan selamat waktu membuka dirinya kepada Mesias. Dan itu polanya ada pada Mose. Jadi Mose ini tokoh penting karena di dalam dirinya kita bisa melihat polanya Mesias. Jadi kita lihat ada banyak, dalam Yosef juga kita bisa melihat di situ Mesias. Tapi juga dalam Mose. Juga dalam David ya kita bisa melihat. Jadi banyak sebetulnya apa yang Tuhan ingin kerjakan, dia sudah kerjakan lebih dulu. Itu adalah prinsip untuk memahami nubuat Alkitabiah.
Apa yang Tuhan ingin lakukan di masa depan yang belum kita lihat, Dia sudah lakukan di masa lalu. Itu kita bisa lihat berdasarkan kitab Keluaran, berdasarkan apa yang dialami oleh Israel, dialami oleh Mose. Kita lihat Yesua datang seperti itu. Caranya begitu, bukan bikin-bikin teori aneh-aneh yang tidak berdasarkan Torah, tapi dia bikin-bikin. Ya, itu banyak di YouTube. Sudah lihat bikin chart yang sepertinya gimana-gimana begitu ya. Tetapi itu tidak berbasis pada apa yang sudah Tuhan kerjakan di lingkungan Israel. Jadi dari sini kita bisa melihat, saudara, satu hal ya, bahwa sama seperti Tuhan menebus Israel di masa lalu, Dia akan menebus Israel di masa depan. Jadi kalau kita bisa melihat di sini ya gambarannya, Mose merupakan gambaran dari Mesias. Mose itu penebus pertama dan Mesias itu penebus terakhir. Jadi dalam Shemot Rabbah di lingkungan literatur rabbinik juga, Mose adalah penebus pertama dan juga penebus terakhir. Shemot Rabbah 2 ayat 4. Jadi kita bisa melihat bahwa waktu kita belajar Mose, ya, sebentar dalam kitab Keluaran kita akan lihat dia, maka kita sebetulnya sedang melihat gambaran dari Mesias kita yang akan datang kembali, yang sudah datang dan yang akan datang kembali. Waktu kita belajar kitab Keluaran, kita melihat bagaimana kita manusia berdosa itu dibebaskan. Jadi kitab Keluaran adalah, bagi saya ini adalah seperti Injil. Bahwa bangsa yang di bawah perbudakan dibebaskan menjadi bangsa merdeka. Itu Injil. Itu kabar baik. Jadi kita dulu jadi budak dosa, sekarang kita dibebaskan dari budak dosa karena Mesias Yesua. Israel mengalami itu melalui Mose. Jadi Mose adalah gambaran dari Yesua. Ini namanya aspek kesetaraan. Sekali lagi saya mengakhiri dengan satu paradigm ya. Ini aspek kesetaraan bahwa seperti penebus pertama, demikian juga penebus terakhir. Nah, tetapi ada satu lagi yang berbeda. Nah, ini untuk lihat bahwa di satu pihak setara, tapi di pihak yang lain ada yang lebih tinggi. Ini sama tadi saya katakan, di satu pihak ada Yesua dengan Bapa itu setara, tapi ada satu yang lain bahwa Bapa lebih besar dari aku, kata Yesua. Ini kita bisa lihat hubungan antara Mesias dengan Mose. Basisnya tetap dari firman ya, dari Torah. Nah, ada tetapi saya mau pakai pikiran orang Ibrani ya. Pakai Ibrani, ada literatur rabbinik namanya Yalkut Simoni. Yalkut Simoni tulis begini. Siapakah engkau, hai gunung yang besar? Itu tertulis dalam Zakaria 4 ayat 7. Ini dia kutip Zakaria 4 ayat 7. Ini mengacu pada Raja Mesias. Jadi siapa gunung besar itu? Ini Raja Mesias. Kata siapa? Yalkut Simoni, itu literatur rabbinik. Dan mengapa dia dipanggil gunung besar? Perhatikan ini, karena dia lebih besar dari para leluhur. Seperti yang dikatakan, hambaku akan tinggi dan terangkat, sangat tinggi, dia akan lebih tinggi dari Abraham. Dan berkata, aku mengangkat tanganku kepada Tuhan, Kejadian 14 ayat 22. Ditinggikan di atas Mose. Kepada siapa dikatakan, angkatlah ke dadamu. Bilangan 11 ayat 12. Lebih tinggi dari para malaikat yang melayani, yang tentangnya ada tertulis. Roda mereka tinggi dan mengerikan. Yehezkiel 1 ayat 18. Tentang siapa dia berbicara? Ini Yalkut Simoni, dia bilang, gunung tinggi itu, gunung besar itu adalah tentang David. Jadi kalau disebut David, apakah Raja David yang sudah meninggal? Itu tidak. Ini adalah tentang Masiah ben David. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Masiah yang terakhir itu lebih besar dari Mose. Tadi dikatakan jelas sekali. Lebih besar dari Abraham. Lebih ditinggikan dari Mose. Lebih tinggi daripada malaikat. Jadi di satu pihak dia bilang seperti penebus pertama, demikian penebus terakhir, itu setara. Tapi di literatur ini katakan dia lebih tinggi dari Abraham. Dia penebus terakhir lebih tinggi dari Abraham, lebih tinggi dari Mose, lebih tinggi dari malaikat. Dua-duanya diterima.
Jangan bilang oh satu mesti benar dan satu yang salah. Dua-duanya diterima. Ini hubungan siklis. Ini hubungan bukan linear. Jadi perkataan saya begini. Ini kita mesti belajar cara berpikir ini, ya, karena itu memang cara berpikir linear itu seperti jadi musuh di dalam pembelajaran Torah. Seorang yang mau berpikir linear terus dari dulu sampai sekarang, dia linear terus, dia nggak bisa berkembang dalam pembelajaran Torah. Karena dia hanya ngambil separuh. Dia ambil separuh di sini, dua-duanya nggak ada hubungan. Tapi kita mau terima sebagai utuh, sebagai satu keutuhan, maka di satu sisi dia setara, di sisi yang lain dia lebih besar. Dan saudara bisa lihat itu di dalam The Return of Kosher Pig, ditulis oleh Rabbi Sapira, ya. Ini saya kasih ini sebentar lagi 2 menit ya. Selesai. Halaman 25, The Return of Kosher Pig. Penebus pertama Mose dari suku Lewi, penebus terakhir Yesua dari suku Yehuda, sesuai dengan nubuat Yakov. Penebus pertama Mose gembala di Midian, penebus terakhir Yesua adalah gembala yang baik di Eretz Israel. Penebus pertama Mose membebaskan saudaranya dari perbudakan di Mesir, penebus terakhir Yesua membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Penebus pertama Mose memberi Torah di atas batu. Penebus terakhir, Yesua menaruh Torah di dalam hati. Itu Yeremia 31. Penebus pertama, Mose berdoa untuk seluruh Israel untuk memusnahkan musuh karena dosa mereka. Penebus terakhir, Yesua berdoa untuk musuh-musuhnya agar mereka mewarisi kerajaan Elohim. Penebus pertama, Mose mendamaikan Tuhan dan Israel. Penebus terakhir, Yesua mendamaikan Elohim dan umat manusia. Jelas penebus terakhir lebih besar dari Mose. Dia setara dengan Mose dalam tahapan, tapi dia lebih besar dalam kualitas tahapan yang dia jalani bersama. Dan biarlah dengan parasa ini, kita boleh semakin bersyukur bahwa kita sudah menerima Mesias Yesua, jalur kita benar, dan kita ada di dalam jalur pemahaman, pengertian umat perjanjian. Ya, penebus pertama membawa Israel ke Kanaan, penebus terakhir membawa umat manusia ke Taman Eden. Ya, bahwa Taman Eden ada di Kanaan, oke, tapi dia luas. Tetapi Yesua penebus terakhir membawa kita umat manusia kepada Taman Eden, dan Adam pertama itu membuat manusia tersingkir dari Taman Eden, tapi Adam kedua, yaitu Mesias Yesua, mengembalikan umat ke Taman Eden. Dan itu dijelaskan dalam Wahyu 21 ayat 1-5, saudara baca sendiri, karena itu take time ya. Ada waktu lagi, atau boleh saya bacain? Boleh ya. Wahyu 22 ayat 1-5, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Ini Masiah, anak domba Elohim, yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Elohim dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Elohim dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan ditulis di dahi mereka. Dan malam tidak ada lagi di sana, dan mereka tidak menemukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Elohim akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah firman Tuhan kepada kami, untuk Torah yang Tuhan berikan kepada kami, dan bahkan lebih lagi memberikan Mesias Yesua kepada kami. Sehingga kami bangsa-bangsa, kami juga boleh mengenal Torah melalui Mesias Yesua, bahkan kami dikembalikan ke Taman Eden ya Tuhan, ketika leluhur kami, Adam dan Hawa, membuat satu kesalahan dan membuat kami terpental dan tersingkir dari Taman Eden. Tapi melalui Mesias Yesua, kami dikembalikan ke Taman Eden.
Kami bersyukur ya Tuhan, biar kami boleh terus berjalan setia. Kami boleh melihat segala perjalanan kehidupan kami bersama dengan Yesua. Ubah kami memiliki pemahaman bersama dengan Yesua, memiliki kerendahan hati, memiliki cara berpikir seperti juga para nabi, seperti juga umat Tuhan, untuk bisa saling menerima, berbeda pandangan satu sama lain, tetapi tetap mengasihi. Berbeda pandangan, tetapi kemudian juga dapat meredamnya, dapat menyepakatinya satu sama lain. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami boleh menjadi murid-murid Mesias yang saling mengasihi satu sama lain, dan karena itu dunia akan mengetahui bahwa kami adalah murid-murid Mesias Yesua bagi kemuliaan Bapa di surga. Haleluya, terima kasih Bapa, kiranya Ruh Kudus akan menolong kami untuk berjalan lebih lanjut, untuk jadi semakin dewasa dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya, di dalam nama Mesias Yesua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.